Baik, yang pertama ada pendekatan permintaan masyarakat. Pendekatan permintaan masyarakat ini memainkan peran penting dalam menentukan arah dan menentukan sistem pendidikan. Permintaan ini mencerminkan aspirasi, kebutuhan, dan harapan masyarakat terhadap pendidikan yang mereka inginkan untuk anak-anak mereka dan generasi mendatang. Pendekatan ini lebih mengutamakan aspek kuantitatif, di mana prioritas utama pendidikan adalah semua warga masyarakat harus menempuh pendidikan sebagaimana telah menjadi komitmen negara yang berkewajiban melayani. Misalnya, gerakan pendidikan wajar 9 tahun sudah menjadi suatu keharusan bagi setiap penyelenggara pendidikan untuk memberikan layanan pendidikan kepada warga masyarakat di Indonesia. Pendekatan yang digunakan dalam perencanaan pendidikan dilakukan dengan beberapa langkah. Yang pertama yaitu data mengenai partisipasi pendidikan akan ditelaah dengan tujuan untuk mengetahui perkiraan yang tepat mengenai jumlah anak pada tingkatan usia tertentu yang ada di setiap daerah dan berapa diantaranya yang telah mengikuti pendidikan dasar, menengah, dan tinggi. Langkah yang kedua yaitu membimbing beberapa penduduk yang berusia muda untuk bekerja waktu di masa depan yang biasanya dilakukan dengan cara melakukan ekstrapolasi terhadap pertumbuhan penduduk pada jenjang usaha tertentu. Untuk langkah yang berikutnya yaitu langkah ketiga, membuat keputusan mengenai bagaimana tingkat partisipasi penduduk masyarakat pada jenjang waktu yang sudah ditentukan dan menerapkannya dalam kerangka rencana kependidikan dan selanjutnya menentukan sasaran penerimaan peserta didik yang pasti. Nah, selanjutnya ada langkah keempat yaitu atau langkah terakhir, langkah yang paling sulit di mana secara logis diperlukan suatu penilaian yang menyeluruh dari beberapa faktor. Faktor-faktor tersebut yaitu yang pertama ada tingkat pendidikan apa yang dikehendaki oleh masyarakat, lalu menelan biaya berapakah pendidikan tersebut, apa yang akan dicapai, serta berapa jumlah tenaga terdidik yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi bangsa dan berapa jumlah pekerja yang benar-benar dapat diciptakan. Selanjutnya yaitu pendekatan kebutuhan tenaga kerja merupakan pendekatan dalam perencanaan pendidikan yang dipengaruhi oleh pemikiran ekonomi, di mana proses pendidikan sering dianalogikan dengan proses produksi dalam dunia industri. Fokus dari pendekatan ini memprediksi kebutuhan sumber daya manusia dari ekonomi. Nah, yang artinya yaitu pendekatan ini menekankan keluaran dari sistem pendidik untuk memenuhi kebutuhan sumber daya manusia di masa yang akan mendatang. Pendekatan ini pun berusaha memahami adanya kesenjangan dan ketidakseimbangan yang ekstrim dalam pola output pendidikan yang memerlukan perbaikan dalam menyediakan panduan berguna pendidikan mengenai bagaimana kira-kira kualifikasi pendidikan angkatan kerja yang harus dikembangkan di masa yang akan mendatang. Yang selanjutnya yaitu pendekatan untung dan biaya, memandang bahwa pendidikan dipahami sebagai bentuk investasi kepada manusia yang mana dapat menghasilkan manfaat ekonomi dan dapat berkontribusi pada kemakmuran negara dengan cara meningkatkan kapasitas produktif individu-individu tertentu. Pendekatan ini memandang bahwa kegiatan pendidikan dapat menghasilkan manfaat di masa yang akan mendatang dibandingkan dengan biaya pendidikan yang sekarang di keluarga. Biaya pendidikan itu sendiri sering disamakan dengan pengeluaran pendidikan. Pengeluaran ini dapat memiliki beragam bentuk. Biaya dalam pendidikan tidak dihitung dengan salah satu aspek saja, misalnya biaya untuk pengelolaan pembelajaran atau untuk penggajian tenaga kerja. Namun biaya pendidikan dihitung dengan cara mengestimasi semua biaya pendidikan dalam istilah biaya kesepakatan. Selanjutnya yaitu pendekatan pengembangan sumber daya manusia, merupakan suatu yang memiliki fokus pada pengembangan individu dalam suatu organisasi. Pendekatan ini memandang bahwa individu dalam suatu organisasi perlu dikembangkan melalui kegiatan pendidikan atau pengembangan agar memiliki kompetensi yang unggul untuk menjalankan fungsi atau pekerjaan secara efektif.
Sumber daya yang berkualitas sangat diperlukan organisasi untuk meningkatkan keunggulan organisasi yang meliputi yang pertama yaitu budaya organisasi, yaitu sikap dan pandangan mengenai pekerjaan dan perilaku menggunakan waktu bekerja. Yang kedua yaitu kehidupan organisasi kerja, yaitu bagaimana kelompok kerja dapat melakukan tugas dengan efisien dan kolaboratif. Yang ketiga yaitu aspek psikologi kerja yang mengacu pada peningkatan motivasi bekerja pada staf dan organisasi. Yang terakhir yaitu aspek komunikasi yang mengandung arti bahwa fungsi komunikasi ke dalam dan keluar organisasi harus dapat berjalan dengan baik dan memberikan manfaat pada peningkatan kinerja organisasi.